Sobat Ikan TV, penampilan adalah hal yang penting bagi setiap orang. Merawat kesehatan kulit wajah bagi wanita adalah sebuah rutinitas. Meski begitu, tak sedikit juga wanita yang mengeluhkan beberapa bekas luka di wajah yang membandel atau sulit hilang. Bagaimana sih cara untuk menghilangkan bekas luka di wajah? Apakah perlu treatment khusus? Berikut penjelasan Dr. Sylvia Lerik dari Ester Estetik Clinic Surabaya. Kutilnya dikotor, itu kan berarti ada bekas luka. Nah, di beberapa kulit tertentu, terutama yang warna kulitnya kadang-kadang cenderung gelap, kadang bisa mempermudah timbulnya flek bekas luka ini. Nah, untuk kalau didiamkan saja, biasanya hilangnya lama sekali gitu ya, karena harus menunggu pergantian sel kulit mati berkali-kali. Jadi, supaya mempercepat prosesnya, bisa dibantu dengan menggunakan krim yang memang ada sifat untuk whiteningnya ya, untuk yang mengatasi fleknya itu tadi, atau bisa juga dilakukan prosedur seperti chemical peeling di klinik gitu, ataupun dengan menggunakan laser untuk mempercepat hilangnya dari bekas flek itu tadi gitu, biar lebih cepat jadi hilangnya. Dan jangan lupa wajib gunakan sunblocknya supaya yang bekas-bekasnya itu tidak jadi tambah gelap. Di usia 30-an, jenis skincare apa saja yang direkomendasikan oleh dokter? Apakah hanya cukup dengan serum, krim malam, dan sunblock saja? Sebagai basic, ini sudah sangat baik ya. Udah ada sunblocknya, udah ada serumnya, udah ada krim malamnya. Di usia 30 tahun, penggunaan 3 ini sudah akan bisa cukup efektif untuk menjaga kualitas kulitnya tetap sehat dan cantik. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan adalah apakah serum yang dipilih ataupun krim malam yang dipilih sudah sesuai dengan jenis kulitnya. Misalnya, ada orang-orang yang di usia 30 tahun kulitnya sudah cenderung kering. Jadi ketika dia memilih serum, dia harus pilih serum-serum yang sifatnya sangat hydrating gitu ya. Terus krim-krimnya juga kalau bisa ditujukan yang ada banyak kandungan peptide-nya yang untuk mengatasi kerutan gitu ya, karena pada orang yang kulitnya kering, kerutannya cenderung lebih mudah timbul. Atau itu tadi seperti bahasan kita hari ini, di usia 30 tahun masih banyak jerawatnya sehingga perlu krim untuk yang ada mengatasi jerawat supaya nggak banyak bekas-bekasnya, atau ada fleknya. Jadi serum dan krim malam yang dipilih harus yang komponen whiteningnya yang lebih banyak atau lebih utama. Nah, asalkan ini sudah sesuai yang dipilih ya, si serum, krim malamnya itu tadi udah sesuai dengan masalah kulit yang saat ini sedang dihadapi di kulitnya, perawatan 3 itu tadi sudah basic, sudah bagus. Nah, tinggal kalau mau di step up gitu ya, di step up kondisi kulitnya, boleh ditambah yang perawatan seminggu sekali itu tadi dengan menggunakan peeling krim di rumah gitu ya, atau menggunakan kayak masker gitu ya, tambahan masker di rumah, atau karena udah masuk usia 30 tahun sesekali kita lakukan peeling atau perawatan yang untuk mengembalikan, kayak kan sekarang ngetren kayak skin booster gitu ya, yang untuk mengembalikan elastisitas kulit, kekenyalan kulit, yang itu ketika kita masukkan di usia 30. Selain jerawat, flek hitam juga menjadi salah satu momok bagi setiap wanita karena tak jarang flek hitam ini sangat sulit dihilangkan. Salah satu jenis flek yang sering muncul adalah flek genetik. Jika sudah bawaan genetik, apakah flek ini bisa hilang sepenuhnya dengan dilaser? Untuk flek yang genetik ini bisa macam-macam sifatnya. Pada umumnya yang tadi bentukannya seperti freckles ya, atau yang bintik-bintik kecil-kecil gitu di wajah yang biasanya mulai timbul di usia anak-anak atau remaja. Nah, ketika di laser memang karena dia letaknya sangat di permukaan, cenderung lebih cepat hilang ketika digunakan laser. Tetapi apakah bisa muncul lagi nanti setelah bersih dilakukan laser? Bisa, karena sebenarnya penyebabnya itu kan karena dia terekspos terhadap matahari, dan aktivitas kita kan ya pasti kena matahari gitu ya, semenghindar-menghindarnya kita dari matahari nggak mungkin bisa total gitu. Jadi selalu ada resiko untuk
dia muncul lagi gitu. Nah, gimana caranya untuk mencegah supaya dia tidak muncul terlalu cepat atau tidak terlalu banyak ya? Nah, itu tadi dengan memastikan penggunaan sunblock yang teratur, juga memasukkan bahan-bahan pencerahan juga secara teratur, sehingga ketika mulai muncul kecil-kecil tipis-tipis lagi, sudah bisa teratasi dengan baik. Nah, terakhir Dokter Sylvia punya rekomendasi skincare yang cocok nih buat kulit berjerawat. Yuk langsung kita simak penjelasannya. Oke, untuk yang wajib untuk wajah berjerawat, cleansingnya ya, cleansingnya kalau bisa double cleansing gitu ya. Jadi harus nyetok cleansing yang sifatnya mungkin untuk di tahap pertama ya, yang sifatnya cleansing oil atau milk cleanser gitu ya, yang untuk bisa mengangkat minyak dengan sempurna. Kemudian di tahap keduanya baru menggunakan sabun yang bisa mengangkat yang bahan dasarnya air, yang bisa mengangkat sisa-sisa make up atau sisa-sisa kotoran dengan lebih sempurna ya. Nah, dengan kita bisa membersihkan kulit dengan sempurna, dengan lebih baik ini, biasanya orang-orang dengan kulit berjerawat sudah sangat terbantu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan krim jerawat ya, yang bisa mampu mengontrol produksi kadar minyaknya, yang bisa mencegah supaya pori-porinya tidak tersumbat gitu ya, yang bisa mengatasi peradangan yang terjadi. Nah, si krim pagi, serum ya maupun krim malam jerawat ini sifatnya juga harus rutin gitu karena memang harus dikontrol penyebab-penyebab jerawatnya ini. Nah, ketika kita bisa pilihkan dengan tepat ya, kalau di ester nanti ada yang namanya ester advanced acne serum, kemudian ada ester acne cream, kemudian juga ada acne lotion. Pilihannya ada banyak, nanti tergantung dari jenis jerawatnya. Ada juga perawatan intensif mingguannya yang kita bisa pakai green clay mask yang bisa menyerap sebum yang berlebih, kemudian bisa membantu meredakan peradangan-peradangan akibat jerawat. Nah, untuk kasus jerawat, apalagi kalau sudah masuk kategori yang, kalau yang ringan-ringan aja, kadang dengan skincare yang baik sudah bisa teratasi dengan baik. Tapi kalau untuk yang kategori sedang ke berat, itu tidak cukup hanya dengan skincare saja. Jadi harus berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan resep obat dokter gitu ya, krimnya itu yang sifatnya golongan medis, kemudian ditambah dengan penggunaan treatment di klinik seperti menggunakan IPL, menggunakan laser, menggunakan chemical peeling gitu ya, atau sesekali kita lakukan penggunaan facial gitu. Jadi tergantung jenis jerawatnya, tapi skincare yang tadi wajib ada adalah krim jerawatnya dan proses pembersihannya yang baik.